Bismillah, teman-teman. Pernah nggak sih kita mengalami autopilot ketika berkendara? Kita tahu harus manuver kemana tanpa kita sadari. Dan tanpa kita sadari pula, kita tahu harus ke arah mana, harus ke jalan yang mana, harus memilih jalur yang mana. Dan ini dilakukan secara autopilot tanpa kita perintah dari otak kita dan otomatis dilakukan oleh tubuh kita. Nah, teori kesadaran seperti ini, insya Allah akan kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran darinya. Ada banyak teori tentang kesadaran yang diungkapkan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah teori kesadaran dari Sigmund Freud. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Freud mengumpamakan alam sadar dan tak sadar seperti gunung es. Alam sadar adalah gunung es yang terlihat dan hanya sebagian kecil. Di bawah alam sadar terdapat alam tak sadar yang luar biasa besar. Sedangkan bagian prasadar adalah bagian yang naik turun terkena permukaan air. Selanjutnya ada teori dari Wilber. Teori kesadaran menurut Wilber tahun 1997 haruslah mencakup semua kuadran, semua level. Kesadaran bukan berlokasi dalam diri organisme saja, namun kesadaran adalah sebuah peristiwa menyangkut 4 kuadran. Kesadaran terdistribusi ke dalam semua kuadran, baik kuadran keperilakuan, sosial, intensional, dan kultural. Jika kita menghapus satu kuadran saja, maka semuanya akan menghilang, sebab masing-masing kuadran secara intrinsik perlu untuk keberadaan kuadran yang lain. Kesadaran dalam perspektif psikologi. Yang pertama, ada pengertian kesadaran. Zeman tahun 2001 menguraikan bahwa kata consciousness berasal dari bahasa Latin conscio yang dibentuk dari kata com yang berarti with atau dengan, dan sio yang berarti know atau tahu. Kata menyadari sesuatu atau to be conscious of something dalam bahasa Latin, pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu. Adapun teori kesadaran menurut Carl Gustav Jung, kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Pertama, ada ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkatan conscious. Dari ego, lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Yang kedua, personal unconscious. Personal unconscious merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Penekanan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik, namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Yang ketiga, collective unconscious. Collective unconscious merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang
yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur nenek moyangnya. Collective Unconscious memiliki beberapa archetype atau pola dasar yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran ataupun universal yang diturunkan secara otomatis dari generasi ke generasi. Namun, collective unconscious ini masih belum bisa dijelaskan secara detail dalam hakikat kesadaran karena masih terdapat pro dan kontra di dalamnya. Kesadaran bersifat dinamis dan terus berubah. Misalnya, saat membaca artikel, kesadaran Anda bisa berganti menjadi memori percakapan sebelumnya, atau menyadari bangku yang tidak nyaman. Yang kedua, kesadaran dapat terbagi menjadi kesadaran pasif dan aktif. Kesadaran pasif adalah saat seseorang menerima semua stimulus yang diberikan, sedangkan kesadaran aktif adalah saat seseorang mencari dan menyeleksi stimulus yang diberikan. Yang ketiga, kesadaran dapat terinduksi oleh berbagai kondisi, seperti mimpi, halusinasi, hipnosis, meditasi, tidur, dan obat-obatan psikoaktif. Yang keempat, kesadaran merupakan subjek yang kompleks dan luas, sehingga memerlukan kemajuan penelitian multidisiplin untuk mengungkapkannya. Macam-macam kesadaran beserta contohnya. Dalam psikologi, ada beberapa jenis kesadaran. Contohnya, seseorang kesal dengan temannya yang belum membayar hutang, tapi ia tidak menegurnya secara langsung. Alih-alih, ia membuat postingan di media sosial untuk melampiaskan amarahnya. Alhamdulillah, teman-teman, telah kita simak sama-sama tadi video dari pembahasan kelompok kami. Adapun jika masih terlalu banyak kekurangan, kami mohon maaf, baik itu cara penyampaian, baik itu dalam materi atau apapun itu, kami mohon maaf. Dan jika belum ada yang jelas, silakan bertanya ke moderator. Saya selaku pengedit video juga amat sangat minta maaf karena terlalu banyak kekurangan dalam pengeditan videonya, karena juga bukan ahli di bidangnya. Baik, itu saja dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.